Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Ari AWP. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa merek sepatu roda yang bentuknya mirip-mirip tapi mereknya berbeda ya. Nah, langsung saja untuk merek yang pertama itu mari kita lihat yang mereknya WQ. Nah, di sini ada WQ Q8, ada WQ 5766, ada WQ Evo. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama ini yang WQ Q8 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bentuknya. Lalu untuk merek yang kedua kita coba lihat yang merek Labeda. Labedanya yang Labeda V5 ya, Labeda V5. Nah, ini Labeda V5. Teman-teman bisa lihat ya antara Labeda V5 dengan WQ Q8 itu bentuknya mirip sekali ya. Nah, kalau ini belum terlalu mirip, kita coba lihat WQ yang lain. Nah, yang WQ Evo ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya kemiripannya dari segi ini. Apabila kita lihat ini ada lubang-lubang berbentuk segi 4 ini di Labeda V5, di WQ juga ada. Nah, mirip banget ya bentuknya. Lalu side guardnya yang ini. Nah, ini di sini juga ada. Yang berbeda itu hanya beberapa sablonannya ya. Mereknya WQ, yang satu lagi mereknya Labeda. Nah, bentuk framenya pun bisa dibilang sama ya, cuman hanya sablonan saja berbeda apanya. Warna catnya, logo-logonya. Nah, bahkan lubang-lubang di framenya pun sama. Nah, lalu kita lihat merek selanjutnya yang merek Growth Power. Nah, merek Growth Power ini, nah teman-teman bisa lihat modelnya ya. Nah, ini mirip dengan merek Rhythm and Blues. Nah, yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat ini dari bentuk side guardnya. Nah, lalu dari warna-warnanya juga mirip ya. Nah, dilihat dari lubang talinya ini mirip dengan antara Growth Power dengan Rhythm and Blues. Lalu di sini ada 3 lubang. Di sini juga ada 3 lubang. Nah, padahal mereknya berbeda ya. Yang satu Rhythm and Blues, yang satu lagi Growth Power. Nah, lalu kita lihat yang merek Freewind. Nah, yang Freewind ini mirip dengan WQ yang tipe BOXT. Nah, ini tipe BOXT. Nah, ini WQ BOXT, yang ini Freewind. BOXT Freewind. Mirip-mirip ya kalau kita lihat dari ininya, dari cuff-nya, dari poros cuff-nya ini berbentuk segi seperti ini, yang BOXT juga. Nah, lalu dari bentuk side guard-nya runcing seperti ini, lalu yang Freewind juga. Nah, mirip-mirip ya. Lalu strapnya sama, yang tengah pakai spider strap, yang Freewind. Lalu WQ juga pakai spider strap. Nah, kemiripan-kemiripan ini kalau menurut analisa saya karena sepatu roda ini berasal dari pabrikan yang sama ya. Lalu begitu sampai di Indonesia, masing-masing importirnya memberi merek sendiri-sendiri. Hal-hal seperti ini lumrah terjadi di Cina ya. Jadi apabila kita pesan dalam jumlah yang cukup banyak, misalkan 500 pasang atau 1000 pasang, itu kita bisa kasih merek sendiri. Jadi begitu sampai barangnya kita bisa ngasih merek sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan kita. Lalu contoh yang lainnya lagi, misalkan yang sepatu roda merek Oxer. Saya dulu pernah membeli sepatu roda merek Oxer. Teman-teman mungkin bisa lihat
sepatunya di video review saya ya. Di sini yang review Oxer Twister itu ada di YouTube, udah ada. Ini sepatunya bentuknya mirip sekali dengan Labeda C08. Apabila kita lihat Labeda C08. Nah, ini bentuknya mirip sekali dengan sepatu roda Oxer tipe Twister. Bahkan bentuk strapnya pun sama. Jadi Labeda C08 ini strap tengahnya itu dia memiliki bentuk tersendiri. Saya belum pernah menemukan di sepatu roda tipe lain. Jadi dia strapnya sedikit berbeda. Teman-teman bisa melihat review strapnya di video Labeda C08 ini. Saya juga ada bikin videonya. Nah, Labeda C08 ini bentuknya sama dengan si Oxer Twister. Jadi walaupun mereknya berbeda, barangnya itu sama. Lalu ada lagi misalkan sepatu roda Seba yang tipe FRM. Nah, itu mirip bentuknya dengan sepatu roda Link. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini sepatu roda Link. Ini sepatu roda Seba. Nah, ini Seba, ini Link. Ini Seba, ini Link. Cuma perbedaannya kalau yang Seba dia menggunakan spider strap di tengah ya. Lalu sepatu roda Link dia masih menggunakan strap yang biasa. Tapi di sini teman-teman bisa lihat perbedaan harganya ya. Kalau sepatu roda Seba itu harganya sekitar 1.300.000-an, kalau yang Link itu cuma 600-an, yang Link 88 FX. Nah, lalu mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, apa aja kira-kira perbedaannya, padahal kan sepatu rodanya sama. Kalau menurut analisa saya, perbedaannya terdapat pada finishingnya dan juga pilihan frame dan pilihan rodanya. Contohnya seperti yang Link 88 FX ini, rodanya itu cepet banget habisnya. Apalagi kalau teman-teman main di aspal itu rodanya cepet banget habis. Berbeda dengan sepatu roda yang Seba ini rodanya cukup awet dan juga framenya juga lebih bagus finishingnya dibanding yang Link ini ya. Nah, kalau kualitas bootnya, hardbootnya hampir sama. Lalu mungkin perbedaannya juga terdapat pada linernya atau busa dalamnya. Saya udah pernah cobain yang Seba FRM ini, memang bootnya lebih nyaman dipakai ya, linernya itu lebih nyaman dipakai daripada yang Link. Nah, kalau yang ini kan perbedaan harganya hampir 2 kali lipat. Kalau yang Link cuma 600-an, yang Seba itu 1.300.000-an, harganya 2 kali lipat lebih mahal. Lalu bagaimana dengan yang harganya mirip-mirip? Misalkan yang WQ tadi ya, yang WQ Q8 dengan Labeda V5. Kalau yang harganya cuman berbeda sedikit seperti ini, biasanya perbedaannya terdapat pada rodanya ya. Jadi kalau yang harganya lebih mahal seperti yang WQ ini harga 6,5, kalau yang Labeda itu cuma 47,5. Itu biasanya yang WQ ini rodanya lebih awet, sedikit lebih awet daripada yang Labeda ini. Cuma dari segi pemakaian bootnya itu hampir sama. Dari segi keawetan bootnya juga hampir sama. Cuman yang berbeda di rodanya. Sama seperti yang Growth Power ini dengan yang itu Rhythm and Blues. Kalau ini orangnya jual kemahalan ya. Saya pernah beli yang Rhythm and Blues ini nggak sampai 1 juta, di bawah 1 juta. Lalu yang Growth Power ini 700-an. Itu juga feel makainya hampir sama. Lalu apabila kita lihat yang Freewind ini dengan yang WQ BOXT, yang ini Freewindnya mahal karena dia sudah dimodif jadi 3 wheel ya. Jadi framenya sudah diganti dengan yang dual system. Ini bisa 4 roda, bisa juga 3 roda. Lalu rodanya juga 110 mm. Sebenarnya kalau yang standar yang ukuran 4 roda itu harganya hampir sama dengan yang WQ ini, sekitar 700-an. Lalu juga kalau Labeda C08 ini sama yang Oxer Twister itu sama persis ya. Tapi ini sepertinya keluaran lama karena sekarang saya cari-cari udah nggak ada lagi. Yang ini pun saya dapatnya yang Labeda C08 ini barang cuci gudang, dusnya udah nggak ada. Strapnya pun udah pada patah, jadi strapnya sudah saya ganti. Cuman strap tengahnya belum saya ganti. Yang Oxer Twister itu pun juga kalau dicari-cari udah nggak ketemu barangnya, udah nggak ada lagi. Jadi ini sepertinya model lama.
Lalu ada lagi merek lain yang seperti yang sepatu roda Function ini. Ini juga harganya nggak itu ya. Ini harganya kelewatan ini. Saya juga beli, kalau nggak salah dulu pernah beli yang ini harganya juga cuma 700-an, 600 atau 700 gitu. Nggak nyampe 2 juta. Ini sebenarnya juga mirip-mirip dengan Growth Power ya, cuman hanya sedikit berbeda saja. Dulu saya pernah beli Growth Power yang modelnya seperti ini. Nah, yang ini. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya kalau Growth Power ini. Kalau dilihat sekilas juga mirip-mirip dengan yang Function tadi. Jadi beberapa di antara pilihan ini seperti WQ, lalu Labeda, lalu Function, ada Growth Power, ada Rhythm and Blues, ada Freewind, lalu ada juga Freestyle, lalu ada Labeda. Sebenarnya semua sepatu roda ini hampir sama ya. Biasanya yang harga di bawah 1 juta itu memang kekurangannya dari segi kenyamanannya, biasanya memang kurang nyaman. Tapi kalau buat teman-teman pemula yang baru belajar itu pakai yang harga segini udah cukup banget, udah cukup awet, dipakai sampai mahir goes pun masih bisa. Teman-teman saya banyak yang dari awal belajar lalu sekarang dia udah mahir, mereka masih tetap menggunakan sepatu roda yang sama seperti WQ. Lalu ada juga yang pakai Link. Nah, yang Link 88 FX ini. Cuma memang untuk yang Link ini kekurangannya rodanya cepet banget habis. Jadi biasanya dalam waktu 2-3 bulan tuh udah pada ganti roda. Karena teman-teman saya rata-rata main di aspal semua. Kalau di aspal roda ini cepet banget habisnya. Kalau misalnya teman-teman pengen cari yang lebih nyaman sepatunya, sebaiknya beli yang di harga di atas 1 juta. Itu seperti Flying Eagle. Nah, Flying Eagle ini yang paling murah itu ada tipe Fast Blade. Nah, yang ini Fast Blade atau Sphinx. Flying Eagle yang Sphinx. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa beli di toko Joins, Jogja Inline Skate. Nah, ini. Itu ada di Jogja ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di Jogja bisa langsung singgah ke tokonya, lihat-lihat sepatunya. Atau bisa juga merek Cougar yang tipe MZS 307. Nah, ini harganya pas 1 juta dan saya sudah pernah pakai ini, sudah pernah nyobain. Itu sepatu rodanya enak banget, nyaman banget dipakai. Teman-teman juga bisa beli nih, di Joins juga ada sepatunya. Atau bisa cobain yang Seba FRM yang harga yang ini, yang FRM harga 1,3 juta. Itu ada di toko sepaturoda.id, ada di kota Banjarmasin di Kalimantan. Lumayan jauh ya. Atau enggak ada juga Cougar Destroyer. Nah, MZS 507, kalau yang tadi MZS 307 ya, kalau yang ini 507. Nah, harganya 1.400.000. Dia dapat rem. Kalau yang 307 tadi nggak dapat rem ya, kalau yang 507 ini dapat rem. Harusnya ini lebih enak lagi makanya. Saya belum pernah cobain sih. Nah, kalau yang merek Cougar ini, merek Flying Eagle itu kalau teman-teman cari nggak bakal ada mirip-mirip ya, berbeda dengan yang WQ tadi. WQ, lalu Labeda, lalu Function, Growth Power, Rhythm and Blues, Freewind, itu banyak kembarannya. Mereka beda tapi bentuk sama. Tapi kalau buat Flying Eagle itu dia nggak ada yang mirip-mirip. Flying Eagle nggak ada yang mirip. Cougar juga nggak ada yang mirip. Seba ada triwannya sih kayak Link tadi ya. Sebenarnya Seba itu juga merek yang cukup terkenal, merek yang cukup bagus juga. Kalau yang WQ dan teman-temannya itu sepertinya pabrikan Cina semua ya, karena banyak kembarannya. Lalu beberapa merek yang di atasnya seperti Rollerblade. Nah, lalu ada Power Slide.
Nah, merek-merek ini harganya udah juta-jutaan ya. Tapi dijamin nggak bakal ada tiruannya atau KW-nya atau kembarannya. Karena dia merek yang cukup terkenal. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang lagi nyari-nyari sepatu roda, nggak usah terlalu bingung ya melihat sepatunya. Sebenarnya sepatunya sama aja. Itu cuman beda merek, beda sablonan. Kalau dilihat dari bootnya hampir-hampir sama semua. Jadi teman-teman, kalau saya kasih saran, cari aja yang harganya murah, nggak usah terlalu mahal. Seperti yang Labeda V5 ini cukup bagus barangnya. Walaupun harganya nggak sampai 500 ini, teman-teman bisa lihat 475 harganya. Tapi barangnya cukup bagus. Itu hampir sama dengan WQ ya. Walaupun WQ di harganya agak mahal. Biasanya di umur roda sih yang lebih mahal tuh biasanya rodanya lebih awet. Tapi dari bootnya hampir sama aja. Oke guys, sekian dulu video kita. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.